Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Faktor penyebab terjadinya keberagaman Indonesia. 1. Faktor sejarah atau historis. 2. Faktor geografis. 3. Faktor iklim. 4. Faktor letak. 5. Faktor agama. Akan kita bahas satu persatu. 1. Faktor sejarah atau historis. Berdasarkan sejarah, asal-usul bangsa Indonesia merupakan hasil proses migrasi atau masuknya bangsa asing kurang lebih sejak tahun 2000 sebelum Masehi. Proses migrasi tersebut terjadi 4 kali. Keempat kali proses migrasi tersebut adalah sebagai berikut. Satu, migrasi pertama, yaitu ras Negroid. Ras Negroid berasal dari Afrika. Pada migrasi pertama ini mereka sebagian besar mendiami daerah Papua. Keturunan ras ini terdapat di Riau pedalaman, yaitu suku Siak atau suku Sakai serta suku Papua Melanesoid yang mendiami Pulau Papua dan Pulau Melanesia. Ciri ras Negroid adalah berkulit hitam, bertubuh tinggi, dan berambut keriting. 2. Migrasi kedua, yaitu ras Wedoid. Ras Wedoid berasal dari India bagian selatan. Ciri khusus ras ini adalah berkulit hitam, bertubuh sedang, dan berambut keriting. Keturunan ras ini mendiami Kepulauan Maluku dan Nusa Tenggara Timur atau Kupang. 3. Migrasi ketiga, yaitu ras Melayu tua atau Proto Melayu. Ras Melayu tua disebut juga Proto Melayu. Ciri khas ras Melayu tua adalah sebagai berikut. Berkulit sawo matang, bertubuh tidak terlalu tinggi, dan berambut lurus. Proto artinya pertama, sehingga Proto Melayu berarti bangsa Melayu pertama yang datang ke Indonesia. Ras Melayu tua termasuk dalam ras Mongoloid atau subras Malayan Mongoloid, berasal dari daerah Yunan, Asia Tengah, masuk ke Indonesia melalui Vietnam, Indochina, baru selanjutnya ke Indonesia. 4. Migrasi keempat, yaitu ras Melayu muda atau Dentro Melayu. Ras Melayu muda disebut juga dengan Dentro Melayu atau New Melayu. Dentro atau New berarti baru. Jadi, ras Dentro Melayu atau New Melayu menunjukkan bahwa bangsa tersebut merupakan ras Melayu yang lebih belakangan masuk atau datang ke Indonesia. Pada sekitar tahun 500 sebelum Masehi, di Indonesia kedatangan migrasi dari ras Dentro Melayu dari daerah Teluk Tok Tonkin, Vietnam. Selanjutnya mendesak keturunan ras Proto Melayu yang telah menetap terlebih dahulu. Mereka masuk Indonesia menyebar ke berbagai daerah, baik di pesisir pantai maupun pedalaman.
Ras Dentro Melayu masuk ke Indonesia membawa kebudayaan yang relatif lebih maju, yaitu kebudayaan logam, terutama benda-benda dari perunggu seperti nekara, moko, kapak corong, dan perhiasan. Keturunan dari Dentro Melayu antara lain suku Minangkabau di Sumatera Barat, suku Jawa, dan suku Bugis di Sulawesi Selatan. Ras ini pada perkembangannya mampu melahirkan kebudayaan baru yang selanjutnya menjadi kebudayaan bangsa Indonesia sekarang. 2. Faktor geografis. Secara geografis, wilayah Indonesia terdiri atas pulau-pulau yang jumlahnya ribuan, sehingga disebut sebagai negara kepulauan atau archipelago state. Setiap pulau dibatasi laut, sehingga Indonesia merupakan negara yang kaya akan potensi pantainya. Indonesia juga merupakan negara vulkanis dengan memiliki banyak pegunungan. Dalam kerangka nasionalisme Indonesia, laut-laut di antara pulau-pulau di Indonesia bukanlah pemisah dan penghalang persatuan dan kesatuan Indonesia, namun sebagai penghubung antar pulau dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam konteks keberagaman budaya, kondisi geografis Indonesia juga menyebabkan di Indonesia terjadi isolasi geografi, yaitu pembatasan suatu daerah oleh karena keadaan alam, yaitu laut dan gunung. Isolasi oleh laut menyebabkan munculnya hambatan dalam melakukan hubungan antar pulau, sehingga di masing-masing pulau kemudian berkembang sesuai dengan alam yang ada di sekitar daerahnya. Keadaan yang demikian menyebabkan antar pulau satu dengan pulau lain mempunyai corak kebudayaan yang berbeda. 3. Faktor iklim. Indonesia secara umum termasuk daerah yang beriklim tropis yang panas. Faktor iklim dapat menyebabkan perbedaan tata cara hidup dan pola perilaku masyarakat. Daerah dengan iklim yang panas, banyak sinar matahari dan curah hujan yang cukup akan menjadi daerah yang subur, sehingga masyarakatnya berpola hidup dan bermata pencaharian sebagai petani. Banyak suku bangsa di Indonesia yang hidup berkembang di daerah dataran rendah bermata pencaharian utama sebagai petani, sehingga negara Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Masyarakat Indonesia yang memiliki pola hidup bertani umumnya berada di wilayah Indonesia bagian barat dan beberapa di daerah bagian tengah, misalnya pada suku Sunda, Jawa, dan Melayu. Adapun pada daerah dataran tinggi, masyarakat berkembang dan hidup dengan cara berkebun. Daerah dengan iklim panas tetapi sedikit turun hujan biasanya ditumbuhi semak belukar dan rumput,
sehingga menjadi daerah padang rumput yang luas atau sabana dan kurang subur. Masyarakat yang tinggal di daerah seperti ini berkembang dengan pola hidup sebagai peternak. Sebagai contoh, masyarakat Indonesia di wilayah timur, yaitu Nusa Tenggara, seperti Flores, Ende, dan Sumbawa. Adapun daerah pinggir-pinggir pantai yang beriklim panas menyebabkan masyarakatnya menjadi nelayan. 4. Faktor letak. Secara geografis, Indonesia terletak pada posisi silang di antara dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dampak dari posisi Indonesia tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara terbuka. Artinya, negara Indonesia sangat mudah untuk mengadakan kontak budaya dengan bangsa asing melalui jalur pelayaran dunia. Dari proses kontak antar budaya itulah akhirnya terjadi proses percampuran budaya. Perlu diketahui, benua Asia di sebelah utara Indonesia merupakan bangsa Asia yang mempunyai adat ketimuran. Dalam hal ini, bangsa Indonesia lebih mudah menerima budaya dari Asia karena adanya kesamaan asal usul. Budaya Timur lebih kental dengan kepatuhan pada etika yang hampir sama dengan budaya bangsa Indonesia. Adapun benua Australia yang terletak di sebelah selatan Indonesia merupakan benua yang dihuni oleh imigran Inggris dan dari Eropa. Budaya Eropa terkenal dengan budaya baratnya yang liberal, yaitu paham yang mengutamakan kebebasan hak-hak individu, bercorak sangat longgar. 5. Faktor agama. Bangsa Indonesia sejak zaman nenek moyang sebelum agama masuk ke Indonesia sudah mengenal kepercayaan yang berupa animisme atau kepercayaan terhadap roh gaib dan dinamisme, kepercayaan terhadap benda-benda yang dianggap bertuah. Masuknya agama-agama ke Indonesia kemudian mempengaruhi perkembangan budaya pada suku-suku bangsa tertentu. Dalam proses selanjutnya, dalam sebagian masyarakat terjadi percampuran antara kepercayaan lokal dengan agama baru. Hal ini menyebabkan terjadinya perbedaan-perbedaan yang khas pada budaya suku bangsa di Indonesia. Sebagai contoh, pengaruh agama Islam tampak nyata dalam perkembangan budaya di beberapa suku bangsa. Di antaranya adalah suku Aceh, Minangkabau, Sunda, Banjar, Makassar, dan sebagainya. Agama Kristen mempengaruhi budaya di beberapa suku bangsa, di antaranya suku bangsa Batak, Ambon, Minahasa. Sedangkan agama Katolik yang dibawa oleh bangsa Portugis berkembang pesat pada suku bangsa Flores dan Timor. Pada masyarakat suku Jawa terjadi perkembangan sinkretisme. Sinkretisme adalah percampuran dari kepercayaan lokal dengan semua agama yang
terwujud dalam budaya kejawen. Semoga anak-anak dapat memahami dan dapat mengerti dari apa yang disampaikan tadi. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.